Hai, nama saya Faisal Aginanda. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sini saya akan mempresentasikan pengertian, definisi, dan juga apa saja yang ada di dalam hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama mungkin kita akan membahas di pengertiannya terlebih dahulu, yaitu pendahuluannya, yaitu dapat didefinisikan hak kekayaan intelektual adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok tertentu ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta atau yang berwujud. Karya cipta yang telah berwujud merupakan suatu hak individu atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum apabila suatu temuan atau inovasi tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Yang termasuk golongan karya cipta yang sesuai yang didaftarkan di perlindungan hukum, yaitu seperti karya kesastraan, artistik, ilmu pengetahuan atau scientific, pertunjukan, kaset, penyiaran audiovisual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang atau nama usaha. Hak atas kekayaan intelektual juga merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, karya seni, dan sastra. Jadi hak atas kekayaan intelektual melindungi pemakaian ide, gagasan, dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi. Selanjutnya, sifat-sifat hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Yang kedua bersifat eksklusif dan mutlak. Di dalam sifat yang pertama, yaitu mempunyai jangka waktu tertentu dan terbatas, di situ ada ketentuan apabila telah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Yang kedua, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang kedua, pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Selanjutnya, pemilik atas pemegang hak atas kekayaan intelektual mempunyai suatu hak monopoli, di mana pemilik atau pemegang dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Selanjutnya kita masuk akan jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual. Pertama ada hak cipta atau copyright, di mana hak ini adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin atau untuk tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak cipta sendiri adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Pencipta adalah sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta. Pengertian ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan mempunyai nilai keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Nah, karya cipta seperti apa sih yang dilindungi undang-undang hak cipta? Yaitu seperti yang pertama ada buku, program komputer, pamflet, wacana atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Selanjutnya ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang terwujud dengan cara yang diucapkan, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Selanjutnya drama musikal, tari, koreografi, pewayangan atau pantomim, seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni terapan, seni patung, dan kolase. Ada juga arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Nah, karya cipta itu yang saya sebutkan adalah karya cipta yang dilindungi undang-undang hak cipta. Ada juga yang tidak dapat didaftarkan untuk memperoleh hak cipta, yaitu ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang kedua, ciptaan yang tidak orisinil atau yang tidak original generate atau by Voxel PDF. Yang ketiga, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata. Selanjutnya, ciptaan yang sudah merupakan milik umum. Jadi suatu ciptaan yang sudah milik umum itu tidak dapat didaftarkan untuk memperoleh hak
13 Undang-Undang tentang hak cipta. Saya juga akan menjelaskan tentang jangka waktu perlindungan hak cipta, di mana perlindungan atas suatu berlakunya hak cipta itu selama sang pencipta hidup dan juga ditambah 50 tahun setelah pencipta itu meninggal dunia. Jika pencipta lebih dari satu orang, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta terakhir meninggal dunia. Selanjutnya, hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan hasil karya pengalian wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diwujudkan atau diumumkan. Nah, kita beralih ke jenis hak kekayaan intelektual, hak kekayaan industri. Kita beralih ke hak kekayaan industri, di mana di dalamnya yang pertama yaitu adalah hak paten. Nah, paten ini adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atau hasil penemuannya di bidang teknologi untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan persetujuan kepada orang lain. Nah, ini ada dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang paten. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Nah, saya menyebutkan tadi pemegang paten ialah inventor sebagai pemilik. Nah, apa sih inventor itu? Inventor adalah seseorang sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melakukan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan suatu invent atau invensi atau penemuan. Yang harus dihindari sebelum mengajukan paten itu adalah pengungkapan atau mempublikasikan secara umum hasil penelitian atau penemuan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Seperti itu. Nah, sistem pendaftaran paten ada dua macam. Ada sistem first to file dan juga ada first to invent. First to file adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Sistem first to invent adalah suatu yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditemukan. Nah, di Indonesia sendiri menggunakan sistem first to file. Yang kedua ada hak merek, di mana yang dapat mendaftarkan hak merek adalah perorangan, beberapa orang, dan badan hukum. Fungsi merek adalah menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan sebagai jaminan atau mutu barangnya, tanda pengenal untuk membedakan hasil produksinya dengan produksi orang lain. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar mendapat perlindungan hukum jangka waktu 10 tahun. Dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu tersebut itu dapat diperpanjang. Yang kedua ada rahasia dagang. Nah, informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya atau oleh pemiliknya. Unsur-unsur dalam rahasia dagang adalah adanya informasi bisnis dan teknologi yang dirahasiakan, mempunyai nilai ekonomi, dan adanya upaya menjaga kerahasiaan. Apakah rahasia dagang itu perlu didaftarkan? Tidak, tetapi jika akan dilakukan pengalihan hak, harus ada dokumen pengalihan hak dan dicatatkan pada Ditjen Haki dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Selanjutnya ada hak desain industri, di mana hak eksklusif yang diberikan oleh negara pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kegiatannya. Pendesain adalah seorang beberapa yang menghasilkan desain industri. Selanjutnya ada perlindungan varietas tanaman atau plant variety, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas atau tanaman. Perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia tanaman. PVT ini merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap tanaman yang diberikan oleh TRIPS. Nah, suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyak atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun. Gitu, seperti itu. Nah, istilah dalam perlindungan varietas tanaman itu yang pertama ada perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, perlindungan varietas tanaman. Yang
kedua ada varietas tanaman. Yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari sesuatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman seperti daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip. Lalu jangka waktu perlindungannya adapun jangka waktunya yaitu selama 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas tentang jenis-jenisnya. Nah, untuk dasar hukumnya yaitu peraturannya ada di dalam hak cipta. Yang pertama dasar-dasar hukumnya yaitu ada hak cipta, di mana copyright ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua hak paten atau undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Tiga hak merek atau trademark, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek. Rahasia dagang, trade secrets, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Desain industri, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Desain tata letak sirkuit terpadu atau sirkuit layout, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.